Hey yo, apa kabar semua? Ketemu lagi bareng gue Randy di channelnya Arya Gunners. Bagi yang teman-teman yang belum subscribe ya, dan ditonton videonya full semua. Mudah-mudahan berguna dan gue juga semakin semangat ya bikin video-video yang baru terkait dengan Arsenal, dengan matchnya dia. Oke, nih gue udah lama nggak bikin video karena emang matchnya lagi nggak ada ya karena international break. Ya kemarin sih gue nggak gitu banyak nonton bola ya karena match internasional gue liat juga nggak ada yang terlalu bagus banget gitu ya, kayak Perancis itu aja 0-0 sama Portugal. Terus Inggris tuh yang main bagus tapi ya begitulah, kita lihat aja. Tapi match berikutnya nih Arsenal akan ketemu City guys. Tapi berita pertama yang mau gue kasih ke lu adalah Thomas Partey. Rabu ini nih katanya dia dan agennya sudah terbang ke London untuk sesi pemotretan dan segala macam, dan akan ikut di training pertama di Colney ya kan, bersama teman-teman barunya di Arsenal guys. Setelah kemarin dia main 90 menit membela tim nasionalnya dia di Ghana ya kan, berhasil memberikan 2 assist, 90% pas komplit. Jadi dia bagus 90% melakukan passing yang bagus ya, yang diterima dengan baik. 6 peluang dia bisa ciptakan, 2 assist, dan juga dia berhasil mengrecovery 9 kali recovery ball. Dia berhasil mengambil merusak mengcover bola yang masuk ke area mereka lah ya, timnya dia lah, dan menang 5-1 menghadapi Qatar guys. Oke. Lalu juga Thomas juga ya ditinggal sama Thomas Partey. ATM ini kan ya katanya cukup kecewa lah ya, karena di final day-nya di hari-hari terakhir itu dia nggak mendapatkan notifikasi apapun dari Arsenal katanya. Partey pergi begitu aja karena memang gue nggak tahu sih, aturan di La Liga memang begitu ya katanya. Jadi kalau mau pemain itu mau nego dengan klub klub Arsenal itu mau nego dengan ATM ya boleh, tapi ya untuk mendapatkan release clause yang lebih rendah atau gimana boleh. Tapi kan ATM kekeh Arsenal kalau mau ngambil Partey ambil dengan seharga release clause-nya. Nah di release clause-nya itu kan nggak bergerak tuh ya, dia nego-nego dengan ATM nggak bergerak. Akhirnya ya dia bergerak di malam terakhir ya kan, Arsenal datang dengan tim medisnya dia, jadi dia bayar release clause langsung ke La Liga, jadi nggak ke ATM lagi, ke La Liga. Gue mau ngambil nih pemain nama Thomas Partey yang punya release clause 45 juta itu, ambil tes medisnya langsung dibawa di sana juga di Spanyol. Jadi itu pemain nggak datang ke kandangnya Arsenal, nggak lakukan tes medis di Arsenal, nggak bisa di Spanyol juga karena tim medisnya dibawa juga sama Edu ya. Dengan deal langsung besoknya dia berangkat ke join dengan tim teman-temannya di timnas Ghana. Luar biasa, dan itu membuat ATM ketika kecewa. Bahkan Simeone pelatih ATM itu udah Atletico Madrid ya, itu udah merencanakan skuadnya dia di musim depan itu bersama, termasuk dengan si Thomas Partey. Nah katanya sih untuk mengganti Thomas Partey ini mereka mau tertarik lah ya untuk mencari penggantinya, yaitu Geoffrey Kondogbia, karena transfer market memang sudah tutup, tapi domestic transfer market, jadi antara klub-klubnya sama kayak La Liga ya La Liga gitu ya, itu masih terbuka ya. Sedangkan Geoffrey Kondogbia ini kan sebenarnya pemain yang berada di tim La Liga juga, yaitu di Valencia. Jadi masih ada mereka masih mau mengusahakan kedatangan pemain baru sebagai pengganti dari Thomas Partey gitu guys. Lalu Saliba juga akhirnya nggak jadi cabut. Nah kemarin kan memang sempet di Instagram yang gue baca tuh Arsenal ingin ngelepas Saliba, tapi
dia tertarik untuk balik lagi tuh, si Saliba juga yang tertarik balik lagi ke klub lamanya dia, yaitu si Saint Etienne. Dan itu juga katanya bikin marah, berantem juga sama kecewa juga dengan Arsenal si Saint Etienne, karena dokumentasinya tuh gagal dilengkapi, sehingga Saliba nggak jadi pindah sampai detik terakhir tuh ya, sampai hari terakhir transfer window. Tapi kan masih ada peluang nih si Saliba bisa pindah ke klub sesama Inggris, karena domestic transfer masih kebuka untuk Liga Inggris sampai tanggal 16 ya kalau nggak salah. Nah, kabarnya itu kan ada 2 klub yang mau mau dipinjemin Saliba ini. Kan klubnya harusnya lebih ada klub yang masih promosi ya, yang ada di divisi Championship, ada 2 klub, Brentford dan Norwich. Tapi tidak cuman kayak pinjaman biasa ya. Jadi di Arsenal juga mau swap dealnya itu dengan pemain yang bagus juga dari sana. Jadi Arsenal minjemin Saliba ke klub itu minjemin pemainnya ke Arsenal. Nah, Brentford itu katanya sih mau minjemin wingernya dia tuh, si Said Benrahma. Gua sih ngecek di YouTube, ya lumayan skillful lah ya dalam ngolah bolanya. Dan juga klub kedua adalah Norwich City juga mau, yang dia tertarik Arsenal tuh tertarik dengan si Emiliano Buendia. Ini juga sebenarnya main bagus sih, gue lihat sih ya, skillful juga. Cuman yang satu bermain, Said Benrahma tuh kayak bermainnya di sisi winger ya, jadi dia menusuk dari sisi sayap kiri sayap kanan. Tapi gue sering lihat dia berada di sisi sebelah kiri sih. Terus Emiliano Buendia ini enggak, dia lebih kayak Dani Ceballos kali ya. Dia bisa ngambil bola dari belakang lalu menggiring ya kan, membangun ya serangan lah ya. Tapi katanya sih ini fix, katanya Arsenal nggak akan mengelepas William Saliba. Ya, dia tetap join dengan Arsenal walaupun dia nggak ikut dalam list pemain-pemain Arsenal yang akan pindah yang akan bertarung di Liga Eropa. Tapi William Saliba akan tetap join dengan berlatih bareng, main, mungkin akan sesekali Arteta mungkin akan memberikan kesempatan untuk main ya. Tapi di levelnya mungkin ya untuk Premier League lah ya, atau kompetisi di Liga Inggris sendiri, jadi dia akan tetap di Arsenal. It means mungkin sampai bulan Januari ya, jadi sampai transfer window break yang pertengah musim. Lalu Gabriel Magalhaes nih katanya dia the best player Arsenal bulan September. Ya memang cukup bagus dia main, dia masuk sebagai pemain baru di Arsenal, dia langsung memberikan 1 gol ya kan, dan pernah jadi man of the match juga ya di match pertama itu lawan Fulham. Lalu berita berikutnya sih Martinelli katanya udah lebih baik ya, dia mengatakan bahwa dia sudah merasakan kaki-kakinya tuh udah fit lagi dan dia siap untuk latihan lagi dengan para pemain-pemain Arsenal lainnya. Lalu juga ada berita nih, Jack Wilshere katanya di kontraknya juga diputus sama West Ham. Dia katanya masih satu tahun lagi, tapi West Ham lepas si Jack Wilshere. Dan Arteta tertarik nih, katanya tertarik untuk merekrut lagi si Jack Wilshere. Tapi ya kita tahu lah ya, Wilshere itu punya track record dalam selama dia bermain tuh banyak cedera yang sering terjadi ya. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh Arteta. Jadi dia mau melihat kebugaran dari si Jack Wilshere ini ya. Ya katanya sih itu sih yang baru gue dapat sih itu. Lalu juga untuk Januari transfer window nanti di tengah musim, Arsenal gue katanya sih masih tetap ngincer kayak pemain-pemain Odson Edward, striker Celtic tuh, terus strikernya si Leipzig, Patson Daka itu juga menjadi incaran mereka. Houssem Aouar masih menjadi top list bagi Arsenal untuk direkrut. Kita lihat aja nanti ya musim depan gimana. Katanya itu kemarin Houssem Aouar juga katanya batal ke Arsenal karena ada fee agent yang berapa gitu yang Arsenal nggak terima untuk harus bayar itu. Tapi Fabrizio Romano nih, jurnalis Italia yang ya gimana sih, yang sangat kita percaya lah dalam berita-beritanya itu sangat dipercaya.
terkait dengan kepindahan pemain dari satu tim ke klub lainnya. Dia mengatakan bahwa Houssem Aouar tuh masih menjadi top listnya. Tapi gue sih melihat Dominik Szoboszlai gelandang kreatif bisa bermain di winger, di central ataupun second striker. Dominik Szoboszlai dari Salzburg itu juga potensial untuk bisa bermain bersama Arsenal dengan release clause yang jauh lebih murah, cuma 25 katanya sih, 25 juta pound sterling. Ya masih make sense lah menurut gue dibanding mengejar Aouar. Kalau ya, tapi tetap gue berharap sih Aouar juga masih cukup muda dan dia terbukti di Olympique Lyon. Ya kita lihat aja nanti. Lalu berita berikutnya, Ozil nih, udah banyak orang yang katanya nggak suka ya karena dengan gaji yang mahal. Katanya Arsenal masih berusaha untuk ya dia masih ada kontrak 1 tahun lagi, tapi katanya Arsenal mau melepas dia nih. Bulan lalu nih Ozil terima bonus dari Arsenal 8 M pound sterling karena pemain yang loyal. Ya gue gak tahu sih, Kion pun bilang katanya Ozil dia cabut aja deh. Ya mungkin dengan Ozil keluar dia nggak pakai juga, Arteta nggak pernah pakai dia lagi. Dia paling kelihatan cuma di latihan, tapi di matchnya dia nggak ikut, even di bangku cadangan pun nggak ada. Ya buat apa lagi dia bayar gajinya tinggi guys. Terus katanya dulu gue pernah dengar juga Ramsey tuh bilang ya dia tuh anak emasnya si Wenger. Nah tapi dia nggak bisa melakukan hal yang sama di pelatih yang sekarang, yang Emery ataupun di Arteta ya. Jadi gue yaudahlah, mungkin waktu periodenya dia juga udah habis kali ya, mungkin juga udah malas-malasan ya gitulah guys. Jadi gue sih berharap sih Ozil keluar memberikan ruang bagi gelandang kreatif bisa masuk ke Arsenal, kayak dari gue bilang Houssem Aouar dari Olympique Lyon Prancis, atau Dominik Szoboszlai yang bermain di Austria, pemain Hongaria itu. Jadi karena mungkin pemain baru itu juga punya salary yang lebih reasonable ya, lebih reasonable dibanding Ozil, dan juga bisa memberikan nuansa baru lah buat klub. Oke. Terus tanggal 17 nanti Arsenal akan ketemu City guys. Dan berita buruknya Kieran Tierney kan masih dalam isolasi karena karantina, karena dia waktu dipanggil timnas Skotlandia, dia ya berinteraksi banyak dengan Stuart Armstrong kalau nggak salah, dan di Stuart Armstrong ini positif corona, sehingga Tierney juga setelah dites positif juga corona guys. Nah terus juga Aubameyang nih, 2 pemain ini penting bagi Arsenal ya untuk menghadapi, karena match berikutnya nggak gampang lawan Man City di Carabao Cup. Ya gue nggak tahu sih, mudah-mudahan sih Oba bisa masih diragukan sih Oba ya, karena waktu dia ngebela timnasnya dia di Gabon dia kena tackle atau kenapa dia sehingga kena masalah di kakinya dia. Nah untuk match berikutnya sih gue berharap kayaknya nih yang gantiin dia bakalan Kolasinac lagi. Jadi 3 back di belakang Arsenal ini menurut gue, kiper kan pasti Bernd Leno. Arteta masih belum berani untuk menggunakan Runarsson yang masih baru itu. Pasti Kolasinac, David Luiz dan Gabriel ada di tengah. Jadi Kolasinac, Kolasinac, Gabriel dan David Luiz. 3 pemain di belakang. Terus di 4 gelandang di tengah. Rasa gue sih Bellerin di kanan, di kiri tuh Ainsley Niles atau Bukayo Saka. Lalu di sentral itu udah selesai Balos sama Granit Xhaka. Dan nanti di babak kedua mungkin pemain seperti Thomas Partey yang baru join itu bisa dimasukkan sih untuk memberikan variasi serangan dan ya permainan lah ya. Lalu di depan pasti nggak ada Aubameyang ya. Kalau semisalnya Aubameyang nggak ada, pasti kan Laka akan ada di depan.
di sentral, di sayap akan dari William. Nah di kiri ini nggak tahu kan siapa. Nah harapan ya kalau dari sisi gue sih mungkin Bukayo Saka bisa di sana dan PP atau PP di kanan, William di kiri gitu. Nah itu sih prediksi gue. Jadi tapi teman-teman boleh share juga apa predicted formation. Jadi prediksinya teman-teman gimana formasi the best formation buat Arsenal saat menghadapi nanti Man City di Piala Carabao. Oke, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Selamat malam teman-teman, guys. Bye.